Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Cika Herawati dengan NPM 2019 14500 dan teman saya Deana Pangestika Siregar dengan NPM 2019 14500 ingin mempresentasikan materi yang berjudul impor dan ekspor. Apa itu impor? Impor adalah suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Itu adalah disebut impor. Contoh sederhananya, Indonesia yang tidak memiliki produk gandum harus mendatangkan produk gandum dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Tujuan impor: 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Suatu negara pasti memiliki keterbatasan yang berakibat tidak terpenuhinya ketersediaan yang cukup untuk negaranya. Oleh karena itu, mereka melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kekurangan tersebut, sehingga kebutuhan negara dapat terpenuhi. Kedua, meningkatkan neraca pembayaran. Dan ketiga, mengurangi adanya keluaran devisa pada negara lain. Kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis dan sebagainya. Secara tidak langsung, kegiatan impor akan mendukung stabilitas negara. Manfaat impor: kegiatan impor tidak selalu merugikan suatu negara. Terdapat juga manfaat-manfaat yang didapatkan sebuah negara ketika melakukan kegiatan impor. Beberapa manfaat tersebut adalah 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena keterbatasan yang dimiliki negara. 2. Negara bisa memperoleh bahan baku untuk produksi barang tertentu. 3. Mendapatkan teknologi yang lebih canggih atau modern. 4. Menjadi upaya untuk mengendalikan inflasi karena harga barang impor yang lebih terjangkau. 5. Negara pengimpor bisa lebih fokus untuk melakukan produksi barang atau jasa tertentu yang menjadi produk unggulan negara tersebut. Komoditas impor di Indonesia. Kegiatan impor dapat terjadi karena permintaan di suatu negara tinggi, sedangkan produksinya rendah. Dengan adanya hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan kegiatan tersebut agar bahan pangan tidak langka. Komoditas adalah suatu benda nyata yang diperdagangkan dan dapat disimpan dalam waktu tertentu. Berikut ini adalah sebagian besar komoditas impor di Indonesia. Pertama, ada aluminium. Pengiriman benda ini berasal dari negara Cina dengan nilai impornya mencapai 881,2 juta US dollar atau sekitar 12,1 triliun. Kedua, ada buah-buahan dan sayuran. Sebanyak 397,7 juta kilogram buah-buahan dengan nilai mencapai 741,3 juta US dollar atau sekitar 10,2 triliun ini juga berasal dari Cina. Sedangkan komoditas sayuran mencapai 526,8 juta US dollar atau sekitar 7,25 triliun untuk 603,8 juta kilogram. Ada pipa besi dan baja. Pipa besi dan baja yang diimpor oleh negara Cina sebanyak 280,4 ribu ton senilai dengan 414,1 juta US dollar atau 5,7 triliun rupiah. Lalu ada minyak bumi. Minyak bumi di Indonesia berlimpah dan terus berkembang jumlahnya. Namun karena sumber daya manusianya yang masih belum mumpuni, akhirnya pemerintah melakukan impor dari negara Cina sebanyak 436,2 ribu ton senilai dengan 286,7 juta US dollar atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Terakhir ada beras. Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lain-lain. Nilai komoditas tersebut sebesar 156,332 juta US dollar dengan volume sebesar 302,71 juta kilogram. Jenis kegiatan impor. 1. Impor untuk dipakai, yaitu kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia
dengan tujuan untuk dipakai atau dimiliki oleh orang atau usaha yang berdomisili di Indonesia. 2. Impor sementara. Kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk diekspor kembali ke luar negeri dengan durasi paling lama 3 tahun. 3. Impor angkut lanjut atau terus, yaitu kegiatan pengangkutan barang dengan sarana pengangkutan melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu. Keempat, impor untuk ditimbun, yaitu kegiatan mengangkut barang dengan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. Terakhir, impor untuk reekspor, yaitu kegiatan pengangkutan barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri. Contoh-contoh impor. 1. Barang konsumsi. Contohnya adalah Indonesia dengan negara Timur Tengah yang mana mengimpor minyak, beras yang diimpor dari Vietnam, kedelai yang berasal dari Malaysia, daging yang diimpor dari Australia, gula yang berasal dari Korea Selatan, susu yang berasal dari Belgia. Kedua, bahan baku dan bahan penolong. Contohnya adalah serat kayu yang berasal dari Kanada, plastik dan bahan kimia organik dari negara Cina, pupuk yang berasal dari Belarusia. Ketiga, bahan modal. Bahan-bahan yang digunakan sebagai modal dari suatu usaha atau industri. Seperti contohnya yaitu mesin pabrik, pesawat, kapal, alat berat, perlengkapan TNI, perlengkapan Polri. Dan terakhir, ada minyak bumi. Istilah-istilah dalam impor. 1. Ada FOB, Free on Board, yaitu belum termasuk biaya pengiriman kapal. Penawaran harga barang hanya sampai barang Anda ke atas kapal. 2. Ada Custom Clearance, yaitu proses pemeriksaan dokumen kepabeanan seperti perhitungan total pajak dan pengeluaran barang dari negara tujuan kiriman barang tersebut. Ketiga, ada CNF, Cost on Freight, yaitu penawaran harga hanya mencakup harga barang dan pengiriman barang. Keempat, ada CIF, Cost Insurance and Freight, yaitu penawaran harga yang mencakup harga barang, biaya kapal atau pengiriman, dan asuransi. Kelima, ada OFR, Ocean Freight Rate, yaitu tarif dasar untuk ongkos pengiriman jalur laut. Umumnya harga yang tertera adalah per kubik meter atau kubikasi. Keenam, ada AFR, Air Freight Rate, yaitu tarif dasar untuk ongkos pengiriman jalur udara dan umumnya satuan yang digunakan adalah kilogram atau pounds. Terakhir ada PIB, pemberitahuan impor barang, yaitu dokumen pemberitahuan dari pihak importir kepada pemerintah, dalam hal ini bea cukai atau barang yang diimpor. Alur proses dan prosedur impor. 1. Mempersiapkan dokumen persyaratan impor barang. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang diisyaratkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk proses pengurusan pengiriman barang dari luar negeri. Persyaratan dokumen tersebut meliputi NPWP, TDU, SIUP, API, NIK atau SRP, TDI atau IUI, dan rekomendasi teknisi. Kedua, menentukan barang yang menjadi komoditas impor. Barang yang akan menjadi komoditas impor dapat dilihat dari jenis barang melalui ketentuan HS atau pos tarif barang. Barang yang akan diimpor diharapkan memenuhi standar peraturan Kemendak. 3. Pastikan peraturan barang yang dikirim sudah memenuhi persyaratan barang sesuai peraturan Mendak dalam website www.kemendak.go.id, seperti ketentuan barang bebas dengan syarat API plus NIK atau SRP dan barang yang diatur seperti IP atau IT, PI, NPIK, SNI, dan VPTI. Alur proses permohonan perizinan impor secara online melalui sistem Inatrade. Pertama, pelaku usaha melakukan permohonan secara personal melalui web portal aplikasi Intrade. Web tersebut dapat diakses melalui server Intrade.
Petugas UPP akan memberikan izin impor apabila proses pengajuan sudah berhasil dilakukan. Kedua, proses komunikasi data terkait dengan NSW dalam web portal. Staf di masing-masing subdirektorat impor akan mengecek kelengkapan berkas yang telah diajukan oleh pemohon. 3. Proses pemberian izin impor secara elektronik melalui server Inatrade dapat dikirim secara elektronik oleh petugas loket UPP kepada pemohon izin impor. Terakhir, pelaku usaha datang ke loket UPP untuk mengambil berkas hard copy yang sudah disetujui sebagai arsip perusahaan dalam bentuk nyata. Alur proses permohonan perizinan impor secara manual melalui kunjungan langsung ke UPP luar negeri. Pertama, pelaku usaha mendatangi loket UPP dengan membawa berkas dan persyaratan lengkap izin impor. Kedua, loket UPP akan menerima permohonan entry dan kemudian diteruskan langsung ke TU Direktorat Impor sampai ke level subdil. Apabila masih ada dokumen yang belum lengkap, maka pengajuan belum dapat dilanjutkan. 3. Proses pemberian izin impor dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu berdasarkan dokumen dan syarat berkas pengajuan di server Inatrade yang diinput UPP dan proses komunikasi data NSW. Terakhir, TU Direktorat Impor menyerahkan kembali berkas yang sudah disetujui ke loket UPP untuk kemudian diserahkan kepada pemohon. Prosedur impor. Prosedur impor yang sering dipakai adalah dengan pembukaan letter of credit atau LC. Prosedur impor seperti gambar tersebut dapat dijelaskan, yaitu pertama, terlebih dahulu importir mengirimkan order atau mengadakan surat menyurat kepada eksportir luar negeri. Bila sepakat, maka dibuat kontrak pembelian atau disebut sales contract. Kedua, setelah kontrak pembelian terjadi, importir membuka letter of credit atau LC untuk dan atas nama eksportir di luar negeri melalui bank di dalam negeri atau disebut opening bank. Ketiga, bank dalam negeri mitra importir menyelenggarakan pembukaan LC untuk eksportir melalui bank korespondennya di negara eksportir. Keempat, shipping dokumen diterima oleh bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri. 5. Bank di dalam negeri mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik oleh eksportir dan dikirimkan dengan shipping dokumen dan kemudian menyelesaikan perhitungan tagihannya dengan importir. Setelah itu, barulah bank menyerahkan shipping dokumen kepada importir. Keenam, importir menyerahkan bill of lading kepada maskapai pelayaran yang mengangkut barang-barang itu untuk ditukarkan dengan delivery order. 7. Importir menyelesaikan berbagai bea masuk dengan pabean. 8. Importir mengambil komoditi dari maskapai pelayaran setelah formulir impor dan PIB dipenuhi. 9. Importir mengajukan claims atau ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi dalam hal terdapat kerusakan atau kekurangan. Terakhir, melunasi wesel pada hari jatuh temponya jika hal itu belum diselesaikan sebelumnya dengan bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekspor. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula dengan international trade. Perdagangan internasional menurut partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perdagangan internasional bilateral. Yang kedua, perdagangan internasional regional, serta perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, border crossing, dan lainnya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor merupakan suatu kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari daerah kepabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Yang dimaksud dengan daerah kepabean Indonesia adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara yang ada di atasnya, serta tempat-tempat tertentu
di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontingen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan. Secara sederhana, ekspor adalah suatu kegiatan menjual produk, barang, atau jasa ke luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Jika negara tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka ia bisa mengirimkan produk barang ke negara yang tidak mampu memproduksinya. Kemudian dalam kegiatan ekspor memiliki istilah yang disebut eksportir. Secara umum, eksportir merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kemudian dalam kegiatan ekspor memiliki istilah yang disebut eksportir. Secara umum, eksportir merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Adapun syarat menjadi eksportir yaitu, yang pertama, untuk menjadi sebuah perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan hukum dalam bentuk CV atau Commanditaire Financier. Yang kedua, firma. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas. Yang keempat, persero atau perusahaan perseroan. Yang kelima, perum atau perusahaan umum. Yang keenam, perjan atau perusahaan jawatan. Dan yang ketujuh, koperasi. Syarat yang kedua, harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, dan izin usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing atau PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya, eksportir dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, eksportir produsen. Sebagai eksportir produsen, dalam upaya memperoleh legalitasnya, seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu yang pertama, mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah kabupaten kota atau provinsi dan instansi teknis yang terkait. Yang kedua, memiliki izin usaha industri. Yang ketiga, memiliki NPWP. Dan yang keempat, memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi dan pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 bulan yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan tidak terlibat masalah kepabeaan. Yang kedua, eksportir bukan produsen. Sebagai eksportir bukan produsen, untuk memperoleh legalitas, seyogyanya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu yang pertama, mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah kabupaten kota atau provinsi dan instansi teknis yang terkait. Yang kedua, memiliki izin usaha perdagangan, dan yang ketiga, memiliki NPWP. Selanjutnya, tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, ia melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, menumbuhkan industri dalam negeri. Kegiatan ekspor suatu negara akan melahirkan industri-industri lain yang jauh lebih besar. Permintaan ekspor yang meningkat pada suatu produk akan berdampak langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara. Dengan begitu, kegiatan ekspor akan menghasilkan iklim usaha yang lebih kondusif.
Kemudian negara tersebut akan membiaskan dirinya untuk bersaing dengan pesaing yang ketat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Yang keempat, memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya, komoditas ekspor Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 5 komoditas ekspor paling besar, yakni yang pertama komoditas produk tekstil. Orang Indonesia memang kerap mengimpor produk tekstil dari luar negeri. Namun, produk tekstil asli Indonesia juga tidak kalah bagus dari negara lain. Indonesia memiliki jumlah industri tekstil yang tergolong banyak dan berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Oleh sebab itu, produk tekstil asli Indonesia menempati peringkat 5 teratas komoditas ekspor. Yang kedua, karet. Indonesia sendiri merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia. Produk karet Indonesia secara konsisten dikirimkan ke beberapa negara maju, yakni Cina, Amerika, dan Jepang. Yang ketiga, kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan produk yang kerap dijadikan bahan baku, minyak goreng, mentega, sabun, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besar kelapa sawit akan diekspor dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit palm kernel oil. Produk kelapa sawit Indonesia dikirimkan ke beberapa negara seperti Pakistan, India, dan Cina. Yang keempat, kakao. Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia. Biji kakao yang diekspor nantinya akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Biji kakao yang terbagi ke dalam beberapa kualitas nantinya akan diseleksi terlebih dahulu sebelum diekspor. Produk biji kakao yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI akan dikirimkan ke luar negeri. Dan yang kelima, produk hasil hutan. Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki prospek perkembangan industri kayu yang bagus dan melimpah. Pulp, kertas, dan kayu menjadi beberapa hasil hutan yang dikirimkan ke luar negeri. Selanjutnya, pengelompokan barang ekspor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 garing M garing per garing 3 garing 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor, barang ekspor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, barang bebas ekspor, yaitu barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Yang kedua, barang dibatasi ekspor, yaitu barang yang dibatasi eksportir, jenis dan atau jumlah yang diekspor. Yang ketiga, barang dilarang ekspor, yaitu barang yang tidak boleh diekspor karena mengancam kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem. Di sini bisa kita lihat pengelompokan barang ekspor berdasarkan Permendak Nomor 13 garing M garing DAK garing per garing 3 garing 2012. Yang pertama, ada batasi ekspornya seperti binatang sejenis lembu hidup, yakni bibit sapi, sapi bukan bibit. Yang kedua, anak ikan Napoleon, benih ikan bandeng, inti kelapa sawit, kulit buaya dalam bentuk wet, dan lain-lain. Yang kedua, dilarang ekspornya seperti anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, udang galah, udang penaedea. Yang kedua, ada karet alam tanpa SNI, kulit mentah pink and wet blue dari binatang melata, dan yang lain-lain. Yang ketiga, bebas ekspornya, yaitu semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar
akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuannya sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Tidak semua individu atau masyarakat mampu melakukan kegiatan ekspor karena ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Yang pertama, prosedur ekspor sesuai peraturan bea cukai. Eksportir menyampaikan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PB ke kantor bea cukai tempat pemuatan. Lalu terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PB dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan. Jika terhadap penelitian dokumen PB menunjukkan pengisian atas data PB tidak lengkap dan atau tidak sesuai, diterbitkan nota pemberitahuan penolakan atau NPP. Jika dalam penelitian larangan dan atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi, maka diterbitkan nota pemberitahuan persyaratan dokumen atau NPPD. Dalam hasil penelitian, sistem komputer pelayanan menunjukkan lengkap dan sesuai dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, serta barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PB diberi nomor dan tanggal pendaftaran, dan diterbitkan respon nota pelayanan ekspor atau NPE. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan pemberitahuan pemeriksaan barang atau PPB. Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan hasil sesuai, maka diterbitkan nota pelayanan ekspor atau NPE. Jika hasil tidak sesuai, akan diteruskan kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, prosedur dalam ekspor menggunakan letter of credit atau LC. Yang pertama, sales contract process. Sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC kepada bank. Tahapan sales contract proses yaitu yang pertama promosi, kedua inquiry, ketiga overseat, keempat order sheet, yang kelima sales contract, dan yang keenam sales confirmation. Yang kedua LC opening process. Proses pembukaan LC tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, importir akan meminta opening bank atau bank devisa untuk membuka letter of credit sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales contract. Yang kedua, opening bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank korespondennya di negara eksportir. Yang ketiga, advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan LC dari opening bank, dan apabila sesuai advising bank akan mengirimkan surat pengantar atau LC advice kepada eksportir yang berhak menerima. Yang ketiga, cargo shipment process, yaitu tahapan cargo shipment process adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang, dan saat ini eksportir akan melakukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales contract. Yang kedua, shipping company akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang atau bill of lading, serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada advising bank untuk dikirimkan kepada opening bank. Yang ketiga, shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam bill of lading. Yang keempat, importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan. Yang kelima, shipping agent akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agent telah dilunasi. Yang keempat, shipping document negotiation process. Tahapannya yaitu, yang pertama, setelah menerima BL dan shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang diisyaratkan dalam LC seperti invoice, packaging list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara asal, dan lain sebagainya. Yang kedua, negotiating bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir. Jika cocok dengan yang disyaratkan LC, maka negotiating bank akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir dari dana LC yang tersedia.
Yang ketiga, negotiating bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan reimbursement atas pembayaran yang dilakukan kepada eksportir. Yang keempat, opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Jika cocok dengan yang disyaratkan LC, maka opening bank akan memberikan pelunasan pembayaran kepada negotiating bank. Yang kelima, opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Selanjutnya, beberapa metode pembayaran yang bisa digunakan dalam ekspor yang bisa kita lihat di dalam slide yang sudah disediakan. Jika ingin mengetahui materi yang lebih jelas terkait ekspor-impor, dapat dilihat melalui referensi berikut ini. Sekian pemaparan materi terkait ekspor-impor yang sudah kami jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengetikan dan pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.